kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikannya dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Tidak pernah ada orang Farisi yang menyebarkan agama kecuali adalah si Paulus. Si Paulus ini siapa? Mesias dan Nabi palsu. Di mana ayatnya? Kita langsung buka. Ya. Jadi ciri-ciri Nabi palsu ini menurut Yesus adalah dia menyebarkan agama dengan mengarungi lautan dan menjelahi daratan, yaitu di dalam KPR 18 nomor 18. KPR 18 nomor 18. Ya. Ini buktinya. Paulus tinggal beberapa lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara situ dan berlayar ke Syria. Cederkon. Ternyata si Paulus adalah penggenapan dari orang Farisi yang munafik, yang berlayar, yang mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menyebarkan agama. Tidak pernah ada Nabi Muhammad menjelajahi lautan, mengarungi lautan, kemudian menyebarkan agama, itu tidak pernah. Hanya si Paulus. Lebih daripada itu, teman-teman, kita lihat Matius 24. Matius 24 nomor 24. Ya. Yesus mengatakan begini, saudara. Yosef, lihat wajah saya yang ganteng ini, jangan kau tertunduk tersipu, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingganya sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang pertama yang disesatkan Paulus adalah Ananias. Ada 3 orang murid yang bertemu dengan Paulus, juga menerima dia di dalam rumahnya. Jadi Yesus sudah menubuatkan bahwa Mesias palsu itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Salah satunya adalah Ananias. Yang kemudian Nabi palsu itu adalah bermujizat. Bahkan salah satu mujizat Paulus adalah dia menghidupkan orang mati. Inilah ciri-ciri Nabi palsu yang merujuk kepada Paulus. Bang Nandar, di mana Paulus itu mengaku sebagai Mesias? Kita lihat. Di dalam KPR 9 ayat ke-22. Ya. Teman-teman, lihat Yosef, jangan tertunduk malu, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Inilah kenapa saya katakan orang Kristen mudah dan tertipu dengan mudah oleh terjemahan. Coba cari di dalam original teksnya kalau ada kata Yesus. Ini diterjemahkan dari mana? Kalau ini adalah sebuah interpretasi, asumsi teologi, harusnya ada tanda kurung. Ternyata si Paulus adalah Mesias itu sendiri. Bahkan dia, di dalam sesi berikutnya saya akan tunjukkan kalau dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri menurut pengakuan Rasul Paulus. Cederkon. Kalah PK, kita menang debat. Ini awal mula, Sep. Jangan tegang, Sep, ya. Terima. Oke, tolong di-mute. Siap. Sudah mute. Oke, Nandar tadi ketika live itu mengatakan bahwa Paulus adalah rasul palsu. Ini baru pembukaan, Nandar. Saya tidak mendengar ayat satupun membuktikan Muhammad itu rasul asli. Selalu saja Nandar dan orang Islam lainnya langsung menyerang. Tapi nggak apa-apa ya, itu hak mereka. Tapi yang saya tahu pembukaan itu adalah narasi. Bagaimana kamu membuktikan bahwa secara positif Nabi kamu tuh bukan Nabi palsu. Saya nggak menemukan dari tadi. Gitu. Kenapa? Karena teman-teman kalau lihat nanti saya akan buktikan bahwa Muhammad itu nabi palsu. Kita lihat, tapi sebelum kita lihat itu saya jawab dulu, karena memang Nandar itu kita akan buktikan Islam itu tidak mampu untuk menyatakan imannya. Mereka hanya mampu untuk bertanya. Karena nanti Rasul Paulus juga akan katakan bahwa baik ketika orang-orang memberitakan Yesus dalam maksud baik ataupun jahat, tetapi intinya Kristus diberitakan. Itu yang nanti mungkin akan dibawa oleh Nandar ya, seolah-olah Paulus membenarkan tipuan, padahal itu adalah salah satu Paulus untuk menegaskan orang-orang seperti Nandar. Inilah yang akan memberitakan Yesus dengan cara-cara yang jahat, tapi tetap intinya nama Yesus tetap diwartakan. Saya tidak mendengar nama Allah dikumandangkan, saya tidak mendengar nama Muhammad yang katanya diberi gelar Shallallahu Alaihi Wasallam dikumandangkan. Ingat Islam, kamu malu. Nandar tidak pernah ada 5 menit bawa Al-Quran, selalu full Alkitab ya. Tapi
nggak apa-apa. Kita jawab. Oke, Nandar tadi mengatakan bahwa Yesus menyebut Paulus sebagai nabi palsu. Coba Nandar, kamu perhatikan di sini. Saya perhatikan, ketika kamu menyatakan Paulus itu rasul palsu hanya karena dia juga membuat mukjizat sama seperti Yesus. Lihat, Petrus pun mempunyai mukjizat yang sama seperti Yesus, yaitu Petrus membangkitkan membantu orang untuk sembuh. Kita baca, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kumpunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ini nggak heran teman-teman. Kenapa nggak heran? Karena lihat, Tuhan Yesus itu juga memberikan kuasa. Di dalam Injil Lukas, Yesus memanggil 70 murid, ya. 70 murid itu Yesus panggil dan mereka diberikan kuasa. Ya, ke-70 murid Yesus itu yang ada di dalam Injil Lukas. Sebentar. Lukas 10 nomor 1, Sep. Injil Lukas di dalam Lukas 9 ayat yang ke sebentar ya, teman-teman. Lukas 10 ya, Lukas 10. Ya, Nandar kegirangan karena saya jadi ketelimbungan karena dia nggak sama sekali membahas Muhammad. Nah, ini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid. Nah, maka mereka diberikan kuasa. Diberikan kuasa apa? Diberikan kuasa untuk memberikan mukjizat, ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini mukjizat Paulus. Kenapa dikatakan Mesias? Karena Mesias satunya penyelamat. Bukan masalah dia menyamakan diri dengan Yesus. Itu bukan statement asli. Sekarang saya tantang Nandar, berani nggak buktikan Paulus mengaku sebagai Yesus Kristus? Berani nggak Nandar? Tidak akan berani. Oke, mari kita lihat di sini. Saya akan tunjukkan bahwa apakah Paulus menyesatkan orang, membawa orang percaya Yesus ya Kristus versi lain. Nandar berani nggak untuk bahas ini? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, Paulus itu mengajarkan sama seperti para rasul, yaitu ketiga hal mengenai iman, pengharapan, dan kasih itu diajarkan oleh Paulus. Jadi kalau dikatakan Paulus nabi palsu, kita buktikan secara Matius 7 ayat 15. Nandar berani nggak? Apakah Paulus mengajarkan hukum penggal seperti Muhammad? Tidak. Kemudian kalau Nandar berani untuk bantah juga, ajaran Paulus ini selaras juga dengan pengikut Kristus lainnya, sama seperti di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 18. Kalau kamu katakan katanya Paulus itu menyiasati Ananias itu juga mengenal Paulus dari Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus juga mengenal Yesus, mengenal Paulus. Bagaimana kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 15, Nandar perhatikan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Ini dari surat 2 Petrus. Jadi kalau misalkan Paulus dituduh nabi palsu, berani nggak Nandar untuk mematahkan argumen Petrus yang dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai gembala dombanya di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya tantang Nandar habis ini untuk membantah data-data saya. Tapi sebelum itu saya juga ajukan pertanyaan kepada Nandar. Kalau Nandar berani mengatakan Muhammad itu nabi yang bukan palsu, kenapa di dalam Islam, di dalam Sahih Bukhari, kita lihat di sini, Nandar, Nabi itu memerintahkan orang murtad itu untuk dipenggal kepalanya. Saya mau tanya sama Nandar, apakah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran? Di dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah Al-Kafirun ada tertulis lakum dinukum waliyadin dan la ikraha fiddin. Kenapa Nabimu memerintahkan orang mengganti agamanya memenggal? Silakan dijawab. Bubuk malam ini hari ini si Joseph. Teman-teman lihat ya, saya janji kepada teman-teman, bubuk malam hari ini juga si Joseph. Oke, Sep, mana wajahmu? Ya. Aduh, lihat teman-teman ya, kita menang debat tapi kalah PK tidak masalah nih ya. Terima, Joseph. Joseph bertanya tentang yang terakhir itu, saya jawab Joseph. Justru nabi yang asli itu kan hadisnya gini. Man badala dinahu faktuluhu. Itu yang kau maksud itu Joseph ya. Itu sesuai dengan nubuatan Yesus dan nubuatan Nabi Musa tentang nabi yang terakhir. Coba kau baca ini. Ceder kon. Lihat ini. Ya, teman-teman, KPR 3 nomor 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dan di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia di dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu.
dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Cederkon. Jadi Musa saja sudah menubuatkan siapa yang tidak mendengar Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kau pikir Nabi ini siapa? Yesus. Yesus bukan membasmi, tapi Yesus dibasmi oleh tentara Romawi. Cederkon. Oke, satu. Yang kedua, Joseph, kamu ini Katolik malah belajar Latin. Kau belajar Yunani. Saya tunjukkan yang kedua. Bukan hanya kau bertanya tentang kebenaran Nabi Muhammad. Baca Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang telah menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal karangan si Paulus. Bang Nandar ganteng, debater dari Kuningan, Jawa Barat. Emang Bible palsu? Jangan hanya si Paulus yang nabi palsu, Bible-nya aja palsu. Contoh, masa umat Islam tadi yang ngasih tahu si Joseph, Yesus mengutus 70 murid, katanya KPR 9 nomor 1. Gua bilang, Sep, Lukas 10 nomor 1. Oh iya ya, Bang Nandar lebih tahu sampai aku kelimpungan. Cederkon. Joseph, ini aku punya Bible dalam bahasa asli. Masa kamu cuma terjemahan aja? Teman-teman, kita lihat ya. Saya punya, ini adalah The Greek New Testament. Ini diakui oleh dunia, United Bible Societies. Ternyata Lukas 10 nomor ke-1, ini Lukas, Joseph ya, kata Lukan. Ternyata di dalam Lukas, ini Yesus bukan mengutus 70, 72. Yang benar 70 atau 72? Saya bacakan kepada Anda. Metadata uta ane desen hokurios eteros konta. Apa di sini? Duo. Ternyata 72. Kok bisa jadi 70 dikurangi? Ini original teksmu loh. Jederkon. Kena kon. Coba kau. Joseph mengatakan di mana Paulus mengaku sebagai Yesus Kristus, sebagai Mesias. Kan sudah saya tadi bilang, Matius 24 apa namanya itu, KPR 9 ayat 22. Joseph, perhatikan ini. Joseph yang aku kasihi, bertobatlah Sep, kerajaan sorga telah dekat. Saya minta kepada Anda, ini Yesus diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris pun, ini nggak ada kata Yesus loh. Nih, di sini, but Saul was more stuck and accompanied the Jews what that of Damascus, proving that this is the Christ. Jederkon. Ini Yesus dari mana, Sep? Kenapa penerjemahan Bible malu kalau si Paulus mengaku sebagai Mesias? Kita baca dalam bahasa Yunaninya, dalam Textus Receptus. Sekarang pertanyaan saya, ini Yesus diterjemahkan dari naskah yang mana? Karena dalam bahasa Yunaninya saya bacakan ya. Saulus de malon ene duna mauto kaisune hunentos Yudaios taus katai kontas en Damasko sumbi bason hoti hautos estin Yes Kristus. Jederkon. Ada nggak kata Yesus di situ? Apalagi kalau saya lihat di dalam original teksnya. Ini original teksnya ya teman-teman ya. Ini ya, Presais 9 ayat ke-22. Ayat 22. Ternyata kalau dalam original teksnya ada tambahan tuh. Yosef, kau lihat ini enggak? Ada tambahan tuh. Ada kata taus. Ini ya. KPR 9, ini KPR 9. Kalau dalam bahasa Yunani Presais 9 ayat 22-nya ternyata ada kata tambahan taus. Bukti kebenaran Islam tidak ada dalam original teks Quran, ada tanda kurung. Kenapa di dalam Biblemu original teksnya banyak tanda kurung kurawal? Siapa yang menambahkan? Cederkon. Tertawa Joseph. Bubuk. Aduh, kita menang debat kalah PK. Ini sultannya pada kemana ini? Duh, kurang Abdul Jederkonnya ini. Gak ada yang ngegap. Joseph langsung merinding, meriang. Sudah, ini giliran saya ya. Ini orang dari dulu nggak pernah mau fokus debat sama saya.
Kita lagi bahas Muhammad atau Paulus yang nabi palsu. Kenapa jadi bahas kritik teks? Kamu mau lariin saya dari itu? Iya. Saya tanya tadi, di mana ada tertulis Muhammadmu itu nabi yang diakui. Kalau kamu ngambil dari Alkitab, ini nggak fair, nggak valid. Saya nggak perlu ngambil dari Al-Quran untuk menyebut Paulus itu nabi. Kenapa? Kebalik jadinya. Ini orang bingung loh. Nubuatan yang ada di dalam Petrus, di dalam kisah para rasul tadi, di dalam kisah para rasul 9 yang kamu tadi tampilkan, itu berbicara mengenai Yesus. Ngerti? Bukan berbicara mengenai Muhammad. Sorry, kisah para rasul 3 ayat 22 sampai 23 itu tidak berbicara mengenai Muhammad. Berbicara mengenai Yesus. Kamu baca di dalam kisah para rasul 20-nya. Coba berani nggak kamu buka ayat 20? Cara membaca kitab suci kami bukan cara seperti kamu baca Quran kamu. Di dalam kisah para rasul 3 ayat 20, di sini ditampilkan apa? Baca di sini ya. Senandar ini kan kebiasaan Islam, mereka itu selalu mengutip-ngutip ayat kitab suci kita, kemudian mereka cocok-cocokologi. Nih, baca ya. Tuhan akan datang kepadamu dan kalian akan mengalami kesengsaraan rohani dan Tuhan akan menyuruh Yesus datang kepadamu. Tuhan akan menyuruh Yesus. Yesus di sini dibedakan dengan Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah Sang Bapa Allah. Kenapa? Karena Yesus di sini digambarkan sebagai nabi. Kenapa Yesus nabi? Nanti kita balik lagi ke bahasan mengenai Yesus sebagai nabi, imam dan raja. Jadi ketika Rasul Petrus mengutip Musa di dalam kitab Ulangan, Nandar ini dalam kitab Ulangan 18, betul kan? Ketika dikatakan Musa pernah berkata Allah Tuhanmu akan mengutus kepadamu seorang nabi, kemudian kamu mengatakan tidak pernah membasmi. Hei, basmi bukan secara fisik. Jangan kamu gambarkan Yesus seperti Muhammad suka main fisik. Kenapa tepok jidat? Kamu mau membantah Yesus itu main fisik. Kita bandingkan dengan Muhammad nanti. Di dalam Injil Matius bab 26 ayat 52, Nandar, Yesus sama sekali tidak menggunakan kekerasan. Bahkan sekalipun dia punya kekuasaan untuk mengutus 12 pasukan malaikat lebih. Matius 26 ayat 51 sampai 54. Beda dengan Muhammad. Bagaimana Muhammad itu? Kita lihat di dalam Al-Quran. Ini yang akan saya tanyakan. Tadi kamu kan menyatakan bahwa man badala. Apa yang dijelaskan sama dia hadisnya ini, teman-teman? Ada yang nangkap gak tadi? Barang siapa mengganti agamanya maka penggalah lehernya. Man badala. Apa penjelasannya? Adapun orang yang keluar dari Islam tidak perlu ditunggu untuk diminta tobat, langsung disuruh penggal. Ini nabimu suka membasmi, suka pakai kekerasan fisik. Yang mau saya tanyakan, kenapa ini dipermasalahkan Joseph? Kenapa? Karena di dalam Al-Baqarah ayat 256, kita lihat di sini dalam Al-Baqarah ayat 256 dikatakan tidak ada paksaan dalam beragama, atau dalam bahasa aslinya la ikraha fiddin. Kenapa sekarang Muhammad justru mengatakan orang yang keluar agama atau orang yang pindah atau orang yang murtad itu harus dipenggal? Dijelaskan Nandar, tadi saya nggak dapat penjelasan kamu nggak menjelaskan sama sekali loh. Kemudian kamu juga mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad dikatakan Nabi sesuai dengan kisah para rasul, saya tidak setuju. Kenapa? Karena Muhammad bukanlah orang yang mengajarkan Allah yang sejati. Muhammad mengajarkan Allah yang teritorial, yaitu Allah negeri Mekah. Yang saya tanya, apakah Allah Muhammad sama dengan Allah Israel? Yodhefafe, apakah sama? Silahkan dijawab Nandar dengan dalil ya. Jangan nanti cocokologi. Kemudian saya juga ingin menjawab ketika saya mau membawa Nandar kepada pernikahan. Nabi palsu itu selalu mengajarkan hal yang tidak konsisten. Saya membawa Nandar di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 2, Rasul Paulus itu menegaskan bahwa pernikahan itu harus dengan laki-laki dan perempuan. Ya, setiap laki-laki hendaknya mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Saya mau tanya, betulkah Nandar? Silakan buka di dalam surah Al-Ahzab ayat 50, teman-teman semua yang Islam, yang Kristen, tolong perhatikan teman-teman. Islam secara tidak langsung mengajarkan incest terselubung di dalam Al-Ahzab ayat 50. Dan ini bertentangan dengan Imamat 18 ayat 6 sampai 7. Saya mau tanya, dalam surah Al-Ahzab ayat 50, kenapa Muhammad diperkenankan untuk mengambil anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu? Anda buka di dalam Imamat 18 ayat 6 sampai 18. Kalau memang Muhammad adalah nabi yang dinubuatkan Musa dalam kisah para rasul 3 ayat 32 sampai 33, kenapa Muhammad melanggar Imamat 18 ayat 6 sampai dengan 18? Kenapa Muhammad mengawini anak perempuan dari saudara laki-laki? Ini mengajarkan incest terselubung. Kalau Muhammad nabi bukan nabi palsu, silakan kamu jawab. Data-data dan dalil saya sudah jelas dan sudah saya tampilkan. Kalau kamu alasan saya tidak terima, silahkan dijawab. Di dalam Imamat 18, nanti kamu buka Imamat 18, itu dikatakan bahwa melarang pernikahan dari sanak kerabat dekat keluarganya, teman-teman. Silakan dijawab, Nanda.
tunjukkan wajahmu. Aduh, gampang banget pertanyaan yang saya tanya nggak dijawab. Baik teman-teman ya. Salah satu kesesatan orang Kristen ini adalah ketika ada ayat itu jelas-jelas merujuk kepada Nabi, kalau tidak didengar ucapannya maka akan diperangi, akan dibasmi. Yesus malah dibasmi. Nandar, di situ bukan Nabi Muhammad tapi Yesus. Sejak kapan Yesus membasmi? Di mana ada kata basmi rohani? Kok ngaco aja, Sep? Lu malah kelawak, Sep. Nandar, tapi Nabi Muhammad ini bukanlah menyembah Allah sejati. Makanya kalau jadi Katolik, jadilah Katolik yang benar. Harus ikut kepada suksesi apostolik, yang mana ada magisterium gereja, buahnya adalah katekismus gereja Katolik. Saya tunjukkan katekismus gereja Katolik. Joseph. Bahkan di dalam KGK, umat Islam ini adalah umat yang selamat masuk surga. KGK 841. Saya tunjukkan. Ceder lagi Joseph. Kecuali kau Protestan, ini loh. Ini adalah KGK 841. Nih, baca baik-baik ya. Hubungan gereja dengan umat Islam, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Jederkon. Tertunduk malu Joseph. Makanya jadi Katolik, jadilah Katolik yang benar. Ini menurut katekismus gereja Katolik, umat Islam itu adalah umat yang keselamatan merangkum mereka. Kenapa? Yang mengakui Yang mengakui Sang Pencipta di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin, jederkon, yang menyatakan bahwa mereka Joseph? Berpegang pada iman Abraham, jederkon, ya. Dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal, bukan Allah Tritunggal. Ini Allah yang tunggal, jederkon. Yang Maha Rohim, bukan Maha Tritunggal, ya. Yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Makanya di dalam doa pagi dan petang, umat Islam itu selalu berdoa. Asbah, kalau pagi asbahna, kalau sore amsaina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin SAW wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Jederkon. Masa saya yang lebih Katolik daripada orang Katolik sendiri? Ini si Joseph gak ngerti katekismus gereja Katolik, malah dia menyangkal. Uskup yang Jakarta ini pindah ke Protestan aja, dia gak percaya dengan KGK. Jederkon. Nandar, kita tidak bahas original teks, goblok. Joseph, kitabmu itu bukan terjemahan. Kitabmu itu adalah bahasa Yunani. Yang saya tanya, kenapa tim LAI menerjemahkan secara keliru? Di mana dia mengatakan begini, di dalam KPR 922 menyatakan bahwa Kristus adalah Mesias. Ternyata di dalam original teksnya yang menyatakan diri sebagai Kristus itu bukan Yesus, tapi si Paulus sebagai Mesias. Makanya si Paulus itu adalah Mesias palsu. Saya buktikan kamu dengan sebuah pertanyaan. Joseph, kalau berbicara dengan hadis itu ada asbabul wurudnya. Sekarang saya tanya, jujur kepada dirimu sendiri. Apakah setiap orang murtad itu paktuluhu? Paktuluhu itu artinya bunuhlah, bukan penggalah. Jederkon. Sebutkan asbabul wurud hadis yang kau sebutkan itu. Apakah di dalam Islam semua murtadin itu dibunuh? Tidak. Ya, ada asbabul wurudnya. Masa nggak ngerti asbabul wurud? Jederkon. Aduh, menolak gereja Katolik nih. Joseph, perhatikan. Jangan ketawa-tawa. Joseph. Nih gua kan tanya sama Joseph nih, Joseph, ya. Ini kan di sini Yesus. Pertanyaan gue nih, ya diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau Yesus di sini tidak ada, ternyata Paulus membuktikan kalau dirinya adalah Mesias. Jederkon. Sekarang saya tanya kepada ente, nih pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya dengan Matius 7. Matius 7 ayat ke-15. Saya belum bertanya ya. Sekarang saya bertanya nih. Hal pengajaran sesat, perikop ini sampai ayat ke-23. Pertanyaan saya, siapakah nabi palsu yang menyamar seperti domba
dan yang menyesatkan orang-orang Kristen. Siapa nabi palsu di sini? Saya tanya nih. Yesus bernubuat tentang nabi palsu yang akan datang kepada murid-murid Yesus. Siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus yang nyamar jadi domba? Ceder kon. Salah, PK menang debat. Waduh, ternyata aku menang debat, menang PK. Terima kasih Tuan Muda dari Malaysia. Memang Malaysia itu adik kakak dengan Indonesia, selalu mendukung. Mantap. Menang debat, menang PK, ceder kon. Debater dari Kuningan, Jawa Barat yang ditakuti para pendeta dan pastor di muka bumi. Semangat aku kalau ada yang support nih. Ceder kon. Cep, masih kuat. Giliran saya berbicara, stop dengan narasi narsis yang berlebihan. Mending kamu perhatikan eyeliner kamu biar nggak meleleh kemana-mana. Perhatikan ya Nandar, kamu kalau ngomongin Katolik, Oskop dan segala macam, mulutmu nggak pantas, congormu nggak pantas. Kau urusan profesimu yang nggak jelas, jadi lawyer yang nggak jelas itu. Kau tidak bisa membuktikan Yesus mencuri. Sampai dengan detik ini kau tidak menemukan datanya Yesus mencuri. Kau masih berani bawa KGK 841. Kau tahu apa KGK 841? Saya curiga orang-orang Islam ini menyusup ke diskusi-diskusi orang-orang Protestan yang berpolemik dengan orang Katolik dan mereka sok-sok paham. Saya kasih paham sama kamu orang Islam, sampai dengan kapanpun kalian tidak akan bisa menyentuh gereja Katolik, bahkan res-resannya kalian tidak akan bisa. Kalian bukan bahkan sekelas debu di lantai gereja. Kalian ada sekelas iblis yang terus merongrong gereja, tidak akan sampai masuk ke dalam. Kau perhatikan, KGK 841 itu hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Perhatikan Nandar, kamu saya ajar baca. Kamu S1 yang tidak lulus belajar membaca kan? Perhatikan di layar, jangan suruh layar, kamu enggak. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Apakah kamu bahagia baru dalam rencana? Rencana ini baru planning Nandar, bukan sudah pasti selamat. Kamu berbahagia baru rencana. Di sini kenapa nggak kamu kasih tahu Islam yang nggak bisa baca itu sama seperti junjungan mereka yang mengakui sang pencipta. Di antara mereka terdapat utama kaum muslimin. Ini ada tanda baca koma, ada titik koma. Kamu tahu nggak cara membacanya? Ya, di sini dikatakan yang menyatakan bahwa mereka yang menyatakan itu Islam. Jadi ini LG. Kamu tahu LG ini apa nggak, Nandar? Nanti kamu jawab ya. Saya tantang kamu buat KGK 841, kamu berani nggak LG ini apa? Terus NA3 ini apa? Perhatikan loh Islam, kamu tuh malu sama Nandar representatif kamu. Tidak ada satupun dalil untuk mematahkan Paulus sebagai nabi palsu. Ini lari kemana-mana. Ini katekismus gereja Katolik 841. Ini tidak ada hubungannya dengan Paulus dan tema kita. Bomba waktu saya kamu Nandar. Memang nggak laku kamu. Kita baca dalam 1 Timotius 2. Kenapa Islam dikatakan masuk dalam rancangan? Karena Kristen itu baik, maunya binasa. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Artinya apa? Kamu termasuk Islam itu mau rencana, tapi kalian nggak mau karena kalian sukanya binasa, ngikutin orang buta huruf. Yang bilang saya emosi wajar, saya bukan Hajar Aswad yang cuman tiba-tiba jadi hitam legam karena terima dosa kalian. Ya, Nandar pun tadi emosi ngatain saya goblok. Diskusi apa itu Nandar? Sudah berulang kali saya katakan dan peringatkan kamu. Kamu diskusi sama bocil sama saya kok terpancing emosi, padahal saya nggak memancing emosi kamu. Saya diskusi elegan. Kamu kata saya goblok. Nggak apa-apa, saya nggak baper. Itu bukti kamu itu tidak dewasa secara emosi. Ya, oke, kita lanjut. Ketika kamu katakan di dalam Kisah Para Rasul 9, kamu katakan itu adalah perkataan mengakui sebagai Mesias. Perhatikan, di sini berbicara ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Siapa? Ini Saulus. Saulus itu memberitakan tentang Yesus. Bukan artinya Paulus itu adalah mengaku sebagai Yesus. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 9 konteksnya Saulus ini sedang memberitakan tentang Yesus. Ngerti? Jadi ketika orang-orang Yahudi melihat Paulus, mereka mengira dia ini adalah Mesias, dia ini Yesus. Ini bukan Paulus yang mengatakan. Ngerti? Ini bukan Paulus yang mengatakan, ini orang-orang Yahudi. Ya, jadi Nandar tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena gini, perhatikan, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di dalam Mesir karena bukan bahwa Yesus adalah Mesias. Kan konteksnya kalau kamu katakan di dalam Islam tidak ada buka kurung, kita akan bahas nanti, bahas saudara. Nah, tapi saya mau juga jawab, katanya Nandar menyelisihi hadis ini. Nandar, kamu menyangkal faktuluhu. Kamu baca nggak di sini? Barang siapa mengganti agamanya penggala lehernya. Kamu baca di sini dijelaskan bahwa jika mereka menampakkan diri mereka, maka mereka boleh dibun-bun dan tidak perlu untuk diminta tobat. Nandar ini menyangkal.
Nggak perlu ditunggu, langsung. Kenapa tidak perlu untuk dimakan obat? Langsung dibunuh. Dengan bukti Islam nandar baru keluar dari gua udah cuap-cuap sama kayak junjungan, suka keluar dari gua langsung berdiri nggak nyambung baca Arab Saudinya dihukum mati karena murtad. Islam suka banget sih seperti katak dalam tempurung. Bedanya junjungan kalian dalam gua, katak dalam tempurung, sama-sama perumpamaannya cocok. Perhatikan, Saudi ini orang-orang murtad. Kau itu orangnya nggak pernah nonton berita, sukanya nonton yang begituan. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya, kenapa Nabi kamu mengajarkan perkawinan incest? Dari tadi nggak dijawab. Al-Ahzab 50 jawab. Enak aja lu. Jawab. Kalah PK, menang debat. Aduh, Joseph. Sini wajahmu, Sep. Lain ditanya, lain dijawab. Pertanyaan gua terus yang menjawab pertanyaan, giliran gua yang nanya gak dijawab. Oke. Emosi Joseph nih ya. Joseph. Nyerangnya kemana-mana sih Joseph ya teman-teman ya. Nyerang pribadi. Kan aku bilang, kamu tuh jangan goblok. Ya memang kamu goblok, Cep. Saya mengatakan kamu goblok karena saya mengikuti Yesus. Yesus itu radikal, Sep. Ya, Yesus itu radikal. Makanya saya mengatakan apa yang sering Yesus katakan. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan orang lain goblok. Yesus mengatakan orang lain goblok. Ketika saya mengikuti Yesus, kamu kok marah-marah? Ya, Sep, perhatikan ini, Sep. Yesus mengatakan apa ini? Yesus aja ngomong ke ini orang-orang, hai kamu orang-orang goblok. Goblok itu kan bodoh, ceder kon. Saya minta asbabul wurud, malah kau tidak membaca asbabul wurud. Joseph, kamu ngerti nggak sih, Sep? Kamu itu disesatkan dengan terjemahan. KPR 922, diksi Yesus itu nggak ada di dalam original teksnya, ditambahkan oleh LAI. Ini bukti kebenaran Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad diwahyukan oleh Allah dengan wahyu Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan dari Allah, padahal dari si Paulus, dari LAI. Ini loh saya buktikan. Jadi karena si Paulus mengaku sebagai Mesias, LAI sampai menutupi kalau si Paulus ini bukan mengaku sebagai Mesias dengan menambahkan diksi Yesus. Makanya saya tunjukkan original teksnya. Kalau si Paulus itu memang mengaku sebagai Kristus. Nah ini loh. Ya, ini Praisais pasal ke-9 ayat 22. Kau lihat ini. Ayat 22 ada tambahan apa di sini? Ada tambahan tous. Kamu tahu nggak tous itu apa? Nggak ngerti. Ini dalam original teks ada tambahan. Quran ada terjemahan dalam kurung, itu bukan Quran tapi terjemahan. Ini Biblemu original teks ada tambahan loh. Ceder kon. Nah, yang saya bahas ini adalah ini, Sep. Ya. Yang saya tanya itu adalah KPR 922. Ya. Si Paulus ternyata adalah Mesias palsu karena dialah yang kemudian mengaku sebagai Mesias. Karena LAI malu, maka ditambahkan kata Yesus dalam original teksnya nggak ada. Si Paulus itu, Cep, bukan hanya Mesias, dia itu penipu. Di mana? Baca ini. 2 Korintus 12. Ya, 2 Korintus 12 nomor ke-16. Nih, gua kasih sayembara, Sep. Teman-teman, saya kasih sayembara. Saya hapus akun ini kalau teman-teman bisa menemukan original teks, kamu katakan. Tuh, LAI ini banyak menutupi kebobrokan si Paulus Rasul palsu itu. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini dalam tanda strip panjang nih. Padahal nggak ada di dalam original teksnya. Saya bacakan kepada kamu. Esto de ego aukate baresa yumas aliu parkon panorgos dolo yumas elabon jederkon.
ternyata si Paulus menipu dan berbuat licik. Pertanyaan saya, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau enggak kan kamu katakan ini sebetulnya si Paulus yang mengaku kalau dia menjerat kalian dengan kelicikan dan tipu daya. Pertanyaan saya, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Jangan lupa dijawab. Dari tadi gua terus yang menjawab. Pertanyaan yang kedua, tidak dijawab oleh si Joseph ya, karena dia emosi terus. Matius 7 ayat ke-15. Pertanyaan saya, nubuatan Yesus tentang nabi-nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus menyamar seperti domba. Siapakah nabi-nabi palsu yang bertemu dengan murid-murid Yesus dan nyamar jadi Kristen, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas? Ya, dalam bahasa Yunaninya, aduh waktunya kurang. Jawab, dua itu saja. Ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Makanya kamu lebih baik jadi Protestan, jangan Katolik. Katolik itu menyembah Bunda Maria. Bunda Allah, Bunda Sorgawi, tolonglah kami Bunda Allah. Kamu sih menyembah Katolik, menyembah Bunda Maria. Jadi Protestan, Cep. Wah, mau nangis si Joseph. Aduh, kalah PK gue. Dia nggak mampu jadi memainkan. Iya, jawab dulu ah. Dulu Islam jadi saya Cep, udah jangan nangis. Langsung nggak Cep. Cep, udah lihat mukamu tuh mau nangis dia. Al-Ahzab 50 nggak Ada si Joseph emosi. Sedang gua kalau Joseph emosi. Iya. Nanti gua. Aduh, Joseph. Sampai kita sudah 4. Silakan. Nandar udah. Jawab, Terima waktunya. Muhammad melanggar Imamat 18 ayat 6 sampai 18 mengenai pernikahan incest. Al-Ahzab 50. Record nih. Saya tantang semua ulama kamu turun gunung. Kenapa di dalam Al-Ahzab langsung begini bukannya? Al-Ahzab 50 kenapa melanggar Imamat 8 ayat 16 sampai 18? Kamu dari tadi nggak jawab loh. Itu saya cuma satu pertanyaan. Dari tadi kamu bombardir saya dengan berbagai macam pertanyaan yang lompat-lompat. KGK 841 sudah dijawab. Makanya kamu nggak mampu kan untuk meneruskan. Saya tanya LG apa? Suruh orang di belakang layar kamu itu yang memasuki data-data itu diskusi sama saya. Saya tahu loh Nandar. Jangan pikir saya nggak tahu. KGK 841 kamu nggak mampu lagi jawab lagi kan? Nggak mampu lanjutin. Kemudian apa lagi? Mengenai kisah para rasul 332 juga tidak mampu lagi kamu lanjutkan karena itu sudah dijawab. Sekarang kamu mau bertanya Matius 7 ayat 15 ya, secara emosi saja kamu kok yang nggak mampu. Lihat, kalau kamu mengatakan apakah yang menghampiri para rasul itu Paulus yang kemudian nyamar jadi Kristen, lihat di dalam suratnya kepada Timotius 2 Timotius 4 ayat 7 Rasul Paulus menegaskan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tidak pernah Rasul Paulus tiba-tiba berubah menjadi orang Yahudi dan kemudian nyamar, nggak seperti Muhammad. Nyamar jadi nabi tapi nggak mampu memberikan apapun. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 yang Nandar dari dulu nggak bisa jawab. Yusuf VI nggak mampu, Nandar nggak mampu. Sekarang ke siapa saya? Dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 Muhammad tidak mampu memberikan apapun. Lihat, aku bukan rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Ini nabi palsu, pemberi harapan palsu, PHP namanya. Betul nggak Nandar? Kalau nabi Al-Anbiya yang diutus itu memberikan wahyu, menyampaikan petunjuk, harusnya tanya petunjuk ya tahu dong. Betul nggak teman-teman? Sepakat nggak? Yang Islam yang punya otak, yang Kristen, yang cerdas, setuju nggak? Yang namanya memberi petunjuk artinya kita tahu apa yang akan kita tunjukkan. Lah kalau nggak tahu namanya bohong, pemberi harapan palsu. Jawab ya nanti ya. Al-Ahzab 50 utang belum dijawab, nambah Al-Ahqaf cuman 2 doang kok dari tadi, 1 aja nggak beres-beres saya tambah, nekat nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut mengenai Paulus yang dituduh rasul palsu menghampiri para murid. Lihat, saya tadi sudah bawa ini. Nandar, kamu kan ngomongin saya jadi Katolik Protestan. Tahu apa sih kamu dengan Katolik dan Protestan? Kamu aja nggak tahu. Di Katolik kalau kamu mau nyentuh Katolik, saya terpaksa karena ini pasti berat bagi Islam. Saya Islam secara otoritas, di mana Muhammad diakui kenabiannya sama seperti Paulus. Sebab teman-teman, kalau Islam nggak tahu, Katolik itu berbicara mengenai otoritas pengajaran. Betul, seorang Paulus tidak akan dikonfirmasi jikalau tidak ada kepala gereja yang mengkonfirmasi, yaitu Petrus. Kita lihat 2 Petrus 3 ayat 15-18. Sebagai paus pertama dia bertindak untuk mengkonfirmasi Paulus menjadi bagian dari jemaat. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia
berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Dan inilah nandar. Memutarbalikan, tidak paham, ya, menjadi kebinasaan. Ini Paulus dikonfirmasi sekarang, nandar. Pertanyaan yang ketiga saya tadi sudah jawab. Paulus bukan nabi palsu. Kenapa? Karena secara otoritas Petrus yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 21 ayat 15-19 untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya, itu telah mengkonfirmasi Paulus sekarang dengan cara yang sama. Saya tantang nandar, dari mana Islam bisa meyakini Muhammad? Apa otoritas yang ada pada Muhammad? Saya tanya otoritas. Ada 3, berarti belum terjawab sampai dengan detik ini. 1, Al-Ahzab ayat 50. Sudah 4 kali ronde, 4 kali gak dijawab. Kenapa Muhammad melanggar Imamat 18 ayat 16-17? Tuh. 2, mengenai surah Al-Ahqaf ayat 9. Kenapa Muhammad tidak tahu apa-apa? Walaupun dia nabi, harusnya dia tahu. Paulus dia tahu tentang keselamatan. Paulus dia tahu tentang kebenaran. Paulus dia menjanjikan apa yang Yesus janjikan, karena bukan Paulus yang menjanjikan. Paulus hanya menegaskan ulang. Sekarang pertanyaan saya hanya 3. Saya nggak perlu lama-lama karena nampaknya kamu sudah nggak becus, kelihatan dari cara kamu morat-marit lari dari topik. Sekarang saya minta kamu menjawab dulu aja tuh 3 pertanyaan. Saya ingatin sekali lagi, Al-Ahzab ayat 50, kenapa melanggar Imamat 18 ayat 6-18, kamu buka. Di situ tentang perkawinan yang saya nggak tolak kalau kamu mengatakan Muhammad itu nubuatan dalam Ulangan yang dikutip dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 32. Tapi Musa yang menulis Imamat pun dilanggar oleh Muhammad dalam surah Al-Ahzab 50, dalam Al-Ahqaf ayat 9. Jeder kon, udah. Silahkan. Kalah PK, menang debat. Joseph emosi. Terima Sep. Joseph ini nggak nyambung, malah Al-Ahzab 50 itu sebenarnya jauh banget korelasinya. Nih, Joseph, gua ajarin lu. Masa orang Islam ngajari orang Katolik nih, Sep. Demi Allah ya, nih gua kasih tahu ya. Demi Allah, gua nggak ada ngasih bocoran siapapun. Tidak ada debater Muslim yang ngasih bocoran apapun. Demi Allah. Jadi kau itu mengikuti Roh Kudus yang ada dalam lubang hidung Matius 2 Ayub 27 nomor 3. Dari mana? Saya sudah bersumpah demi Allah, tidak ada nih orang Islam yang WhatsApp saya karena mereka percaya untuk menghadapimu begitu mudah bagi saya. Baca Ulangan 18 nomor ke-21, 22, 23. Ciri nabi palsu itu apabila dia berbicara perkataannya tidak tergenapi. Inilah perkataan si Paulus yang tidak tergenapi, teman-teman ya. Ini 1 Tesalonika 4 nomor 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, inilah kebohongan si Paulus kalau Paulus ini nabi dan rasul Mesias palsu. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Ini Paulus dikiranya Yesus turun kembali ke dunia pada 2000 tahun yang lalu, sehingga dia meleset ramalannya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Pertanyaan saya, siapakah manusianya yang 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih hidup? Karena ini sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Ini ucapan Paulus meleset karena si Paulus adalah nabi palsu. Cederkan. Ini nandar umat Islam itu melanggar loh. Yang melanggar siapa, Sep? Yang melanggar itu kamu. Keluaran 20 nomor ke-1, mengkuduskan hari Sabat, kamu melanggar, malah mengkuduskan hari Minggu. Ya, jangan ada Tuhan selain daripada Allah, malah kamu nyembah Roh Kudus. Sekarang pertanyaan saya, di mana Musa nyembah Roh Kudus kalau Roh Kudus adalah Tuhan? Sementara di sini Tuhan itu Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nih. Kemudian, kenapa Katolik membuat patung? Patung Bunda Maria disujudi, dicium. Patung Yesus dicium. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Malah membuat patung. Ya. Oh, banyak sekali nih. Ya, ini banyak orang Kristen yang melanggar. Berarti si Paulus nabi palsu dong. Mengkuduskan hari Sabat, malah mengkuduskan hari Minggu. Jangan membuat patung, malah bikin patung. Ya. Jangan menjadikan Allah-Allah lain, malah menjadikan Roh Kudus sebagai Allah, Yesus sebagai Allah. Cederkan. Ya. Kamu gak nyadar, kasihan. Dia itu salah satu kelemahannya adalah kalau aku kan penuh keceriaan. Makanya jadilah Katolik yang betul. Ada suksesi apostolik, ada katekismus gereja Katolik. Kamu saya ajarin nih,
Katekismus Gereja Katolik adalah buah dari magisterium gereja. Ini saya tunjukkan kepada kamu. Saya nggak kembali ke GKK. Kamu berbahasa Indonesia atau tidak? Hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui pencipta di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka bergang pada iman Abraham, dan bersama-sama kita bersujud kepada Allah, menyembah Allah. Makanya kamu ketika saya bertanya di mana ada orang berlatih kepada Yesus, kamu tidak sanggup menjawabnya, karena gereja Katolik sendiri menyembah Allah. Jederkan, kamu ibadahnya tidak bersujud, kamu ibadahnya nyanyi-nyanyi. Malam kudus, malam yang indah, surgawi, kami doa novena, selama ada polisi Maria. Ya, kamu malah berdoa kepada Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Allah surgawi, tidak ada yang tidak mungkin Bunda Allah. Malah tidak Bunda Maria memintanya. Pertanyaan saya tidak dijawab. Tesalonika tidak dijawab. Matius 7 tidak dijawab. Kenapa? Malu mengakui kalau si Paulus nabi palsu. Tesalonika 1, 14, 16, 17. Matius 7, 15. Siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Itu si Paulus. KPR 13 nomor 1. Jeder kon. Joseph lihat aku gak tega. Ya Cep, maafin aku ya Cep. Aduh Joseph nih, kamu salah pilih lawan Cep. Kalah PK tapi menang debat. Aduh, malah larinya kemana-mana. Yang melanggar Kristen kok Islam yang di. Aduh, satu lagi nanti gua lupa ini menunjukkan ayat ini nih. Cep, masih aman Cep? Masih berani sampai jam berapa nih? Aku nanya dulu. Jangan aku nanya dulu. Menjauhkan kita dari kebenaran. Tar dulu. Mata kamu saja sudah membuat kita. Tar dulu. Sampai jam berapa aku tanya? Ayat 50. Al-Ajab mah nggak ada kaitannya. Kamu terakhir tidak jawab. Sabar. Lari-lari. Itu membahas tentang iman. Marah-marah. Saya kenapa nggak dijawab? Kamu juga kenapa nggak jawab? Ini waktu saya. KPR 9. Ini waktu saya. Oh itu waktu saya terserah. Silakan kamu terima. Saya sudah rematch loh. Saya sudah screenshot. Kamu enggak Joseph marah-marah. Kalah debat marah-marah, Cep. Waktu saya enggak mulai. Waktu saya enggak mulai. Al-Ahzab ayat 50 enggak dijawab-jawab. Lari. Al-Ahqaf ayat 9 enggak dijawab. Otoritas Muhammad tidak dijawab. Kemana kamu Nandar? Kenapa lari-lari ke KGK, ke Protestan, ke Katolik? Itukah Nandar nggak mampu? Kamu saya sudah bilang. Saya tantang ulama kamu yang turun. Hadapi saya. Nandar nggak becus ngadepin seorang Joseph. Saya emosi kayak gini, data saya dari tadi valid. Kamu bilang katanya saya nggak mampu jawab 1 Tesalonika. Woi Nandar, ini namanya pengangguran, banyak acara, terlalu banyak pengangguran dan acaranya banyak. Kamu baru tanya, sebelumnya kamu nggak nanya-nanya, baru kamu tanya udah bilang saya nggak jawab. Bodoh kamu, bukan lagi tolol, goblok, bodoh kamu. Ya, kamu mengatakan saya goblok karena Yesus mengatakan orang lain goblok, itu ada alasannya kenapa orang Farisi itu sama seperti kamu. Mereka denial. Al-Ahzab 50 sudah 5 kali 6 kali putaran nggak dijawab-jawab. Ini bukti Islam itu tidak mampu. Saya emosi nggak apa-apa. Sudah saya bilang saya manusia, saya bukan Hajar Aswad yang tiba-tiba menggelap hitam seperti ini. Nih, kalau tiba-tiba saya gelap, kamu kaget karena saya menyerap dosa kamu, dosanya Nandar kamu saya serap. Kamu mengatakan kami menyembah Bunda Maria. Oh iya lupa, Nandar Islam itu juga bertawasul kepada orang yang sudah mati, Nandar. Loh, kalau di kami Bunda Maria itu hidup berdasarkan Yohanes 11 ayat 25. Lupa ya Nandar. Bunda Maria itu hidup karena orang Kristen tidak mengalami kematian, maut. Loh iya, Yohanes 11 ayat 25 Tuhan Yesus katakan, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Begitu juga dalam 1 Tesalonika, nanti kita bahas 4 ayat 16 sampai 17. Kita bahasin dulu ini. Ternyata Islam juga berdoa untuk orang mati, berdoa kepada orang mati, kepada benda mati, ya, kepada mayat dan seterusnya. Ini data dari NU online, bertawasul dengan orang yang sudah mati. Islam, Nandar, ogah saya, ya.
diskusi sama kamu kemana-mana. Udah itu urusan nanti, Bunda Maria dengan perantara. Kita diskusi Muhammad Nabi palsu. Kenapa kamu nggak mampu jawab pertanyaan saya? Oke, kita lanjut lagi. Kemudian tadi saya sudah jawab di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 berkenaan dengan KGK. Tadi kamu sudah saya tantang. Di mana kamu nggak bisa mampu jawab. Apa itu LG, Nander? Saya tanya sama kamu. Kamu bawa KGK 841, websitenya sama seperti saya. Apa itu LG? Kamu tahu gini apa? Ini bukan singkatan, sekedar singkatan loh. Kamu diketawain loh sama uskup. Jangan bapak uskup, frater, baru novis, postulan, suster pun ngetawain kamu. Kamu bawa-bawa KGK 841, kamu nggak tahu ini apa. Kamu nggak tahu ini apa. Sok-sokan kamu ngajarin saya. Islam, ini orang pedenya keterlaluan. Kamu baca di sini, ini rencana, baru rencana, nggak cuman Islam. Ini berbicara mengenai hubungan gereja dengan umat Islam, juga dengan agama-agama bukan Kristen juga ada. Baca selanjutnya. Gereja mengakui bahwa agama ini pengakuan, artinya bahwa agama di luar daripada gereja Katolik juga masih mencari, belum menemukan. Artinya apa ya? Sesuai dengan sholat kamu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Begitu, Nandar. Oke, berkenaan juga dengan 2 Korintus tadi, kamu percaya nggak, Nandar? Saya itu sudah menyusun kalimat yang preventif pencegahan. Ini saya sudah susun sebelum debat. Dia pasti akan mengikut ini. 2 Korintus 12:19, pernyataan yang tampak seperti Paulus mengakui kelicikan. Saya juga tahu ini tambahan. Saya sudah kasih catatan. Saya lebih pintar daripada kamu, Nandar. Perhatikan, di sini pasal ini Paulus menanggapi tuduhan bahwa ia memperdaya jemaat Korintus atau memakai tipu daya untuk keuntungan pribadi. Ini menanggapi tuduhan yang bersifat retoris atau sinis. Ini gaya bahasa. Paulus menurut tuduhan lawan lalu membantahnya di ayat berikutnya. Berani nggak kamu buka ayat 17-18, Nandar? Itu jawabannya di situ. Nah, beda dengan Muhammad yang mengatakan kalian itu mencari keuntungan dalam surah Al-Anfal ayat 41. Tambahan lagi buat Nandar. Nggak dijawab. Al-Ahzab nambah lagi. Banyak banget. Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim. Perhatikan, Islam jangan denial. Kalau kamu menjawab untuk Allah dan Rasul, artinya untuk orang-orang miskin, ini sudah ada bagiannya. Ini 1/5 ini khusus. Sekarang saya tanya, Nabi kamu sudah mati, kamu kasih kemana? Harta itu kamu masukkan, kamu tanam, kamu kubur. Sekarang saya tanya, ini sudah ada orang miskin dan Ibnu Sabil udah bagiannya. Sekarang kamu tambahan Al-Anfal 41. Karena di dalam 2 Korintus 14 yang tadi kamu bahas, itu berkenaan mengenai Rasul Paulus yang dituduh memberitakan Kristus demi keuntungan. Dan Rasul Paulus tanggapi dalam gaya bahasa sini. Sekarang kamu ada utang pertanyaan lagi. Saya ulangi, kamu belum menjawab sama sekali. Beda dengan saya. Oke, kamu jawab di mana dalam Al-Ahzab ayat 50 pernikahan incest, Al-Ahqaf ayat 9, Al-Anfal 41, dan mengenai otoritas Muhammad tidak terjawab. Derkon. Bang Nandar, bentar. Ini sampai jam? Baru nanya nih. Aduh, giliran udah kepepet, langsung aja sampai jam berapa? Loh, kenapa emang menanyakan waktu? Kan kamu yang dari tadi Aku banyak kan jadi tanya. tadi kan aku juga tanya sama kamu. Ya. Iya, Sampai belum setengah jawab. sedua, Emang sampai udah setengah tanya? 11, sampai setengah 11. 20 menit Berani? lagi berarti. Iya, setengah 11 ya. Joseph ini kemana-mana. Terima Cep. Ini bahasnya ke Al-Anfal. Padahal kita membahas tentang Paulus, Rasul palsu, Nabi palsu, Mesias palsu. Tapi bahasanya kemana-mana. Ya, dia tidak menunjukkan data. Nih Cep, yang aku permasalahkan, yang kau baca itu interpretasi. Kalau aku membacakan data ayat, ya. Ini caranya berdiskusi, Cep, aku ajarin ya. Ini ucapan Yesus. Perhatikan Cep ya. Waspadalah terhadap ini hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kamu akui atau tidak, jujur terhadap diri sendiri atau tidak. Domba itu adalah interpretasi dari para pengikut Kristus. Pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan ngaku-ngaku menjadi pengikut Yesus? Kalau bukan Paulus siapa? Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nih aku pelan-pelan aja ya, karena aku anggap adekku ini ya, memang emosinya belum stabil. Paulus adalah nama setelah dia bertobat.
sebelum dia bertobat namanya Saulus. Saya akan buktikan kepada Anda. Matius 7 ayat ke-15 itu merujuk kepada si Paulus. Karena ketika dia Saulus, dia adalah nabi. Di mana Bang Nandar? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kalau saya penuh enjoy, Joseph tegang gitu kan, marah-marah ya. Kita lihat teman-teman ya. Ini juga kelicikan LAI di dalam menerjemahkan. Pada waktu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Seolah-olah pengajarnya ini satu orang. Padahal kalau kita baca di dalam bahasa Yunaninya itu adalah banyak orang, ya. Saya bacakan kepada Anda di dalam bahasa Yunaninya. Esandetines en Antioquia kataten ausan eklesian propetai itu adalah nabi-nabi. Kai didaskaloi itu adalah para pengajar. ELAI benar-benar penyesat terjemahan. Kita lihat teman-teman dalam Bubble Hub-nya ya. Kita lihat dalam Bubble Hub KPR 13 nomor 1. Ini teman-teman ya. There were now in Antioquia in the being congregation prophets and teacher. Kamu kan bisa bahasa Inggris. Teacher ini merujuk kepada satu orang atau banyak orang. Nah, di dalam Bubble Hub itu ada namanya strong number-nya. Ternyata teacher itu merujuk kepada plural, banyak orang. Begitu juga prophets merujuk kepada banyak orang. Ini nih. Diklik aja nih NMP-nya. Ya, plural. Makanya Kristen itu disesatkan dengan terjemahan, teman-teman. Nih, ternyata si Paulus sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah seorang nabi. Ini kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya sama. Ya, dalam bahasa Ibraninya. Nepim yumorim hayu bakhila aser beantokiyah cederkon. Ternyata nabi palsu yang menyamar jadi pengikut Yesus adalah si Paulus. Coba baca Matius 7 itu ayat ke-18-nya. Apa dikatakan begitu, Seth? Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Si Paulus itu siapa? Si Paulus itu adalah nabi palsu yang dulunya membunuh murid-murid Yesus. KPR 9 nomor 1. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus pohonnya buruk. Bahkan diduga dia itu anak hubungan zina. Makanya bapak Paulus itu nggak diketahui namanya siapa. Ibunya Paulus nggak diketahui siapa. Karena hubungan anak gelap. Sederkon. Ya. Nah, pengajaran dari si Paulus itu dibaca Matius 7 ayat 23-nya. Ayat 22-nya, pada hari terakhir banyak orang yang menyebutku Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan mengusir setan atas nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan Yesus Tuhan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan bermujizat atas nama Yesus. Yang mengajarkan semua itu adalah nabi palsu dari Tarsus. Di dalam Matius 24 itu, si nabi palsu itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yang tersesat, Ananias disesatkan. Dan 3 murid itu yang kau sebut itu, ada 3 murid itu yang disesatkan oleh si Paulus karena dia adalah nabi palsu. Cederkon. Kalah PK, menang debat, Joseph tertunduk malu, saudara. Bubuk. Dibahas nabi palsu itu larinya kemana-mana si Joseph ini. Jeder konsep. Oh, udah nggak ada data lagi si Joseph nih, langsung muter-muter. Nggak tega aku lah. Oke, nggak tega aku sebetulnya nih. Cuma ya gimana lagi? Ya, silakan di-accept, silakan kamu duduk diam, silakan perbaiki eyeliner kamu di bawah celak mata kamu itu. Perhatikan, saya mau mengambil data. Kamu itu gak mengerti dari tadi, saya sudah jawab. Dan ingat ya, teman-teman Islam, jangan mau dibohongin, didustai. Kamu tadi denger ya, kita semua nandar bersumpah-sumpah, tau nggak? Di dalam Islam, sumpah itu boleh dipermainkan. Nanti saya tampilkan datanya. Jeder, makin banyak utang data kamu. Al-Ahzab ayat 50 nggak dijawab, Al-Ahqaf ayat 9 nggak dijawab, Al-Anfal ayat 41 nggak dijawab. Kamu perhatikan dong nandar, kita nggak cuma bahas Paulus, kita juga bahas siapa? Muhammad. Sini debat lagi sama saya tema Muhammad atau Paulus Rasul palsu. Dari tadi
perdebatan kita, teman-teman boleh menilai secara publik. Saya buka penilaian secara publik. Jangan mentang-mentang saya Kristen, Anda membela saya. Silahkan, kalau saya salah, Anda katakan salah. Benarkah dari tadi kita hanya berat sebelah membahas Paulus? Setuju nggak, teman-teman? Tidak ada bahasan sedikit pun mengenai Muhammad dari mulutnya Nandar. Hanya Paulus. Kenapa, Nandar? Apa karena Muhammad tidak sehebat Paulus? Tidak dijawab. Padahal ini debatnya Muhammad dan Paulus, bukan hanya Paulus. Nggak dijawab. Al-Ahzab 50 nggak dijawab. Jeder kon, pembohong, pembual, penipu, pengangguran, banyak acara alias pengacara. Jeder. Kamu banyak sumpah demi Allah saya tidak dibantu baca, karena saya percaya dalam Islam boleh sumpah itu bohongan, boleh. Beda dengan kami orang Kristen. Jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang berasal dari, ada yang lebih dari itu, dari berasal dari si jahat. Dalam Al-Baqarah 225 dikatakan oleh Muhammad, oleh Allah kepada Muhammad, Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Jadi kalau Nandar nanti alasannya, oh saya nggak sengaja sumpah di rumahnya Joseph, nggak bakal diampunin karena Allah mereka itu inkonsisten. Kalau di kami, sumpah itu nggak boleh sembarangan. Makanya 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tapi karena Allah kamu, ya itu kayak customer service tapi nggak becus, cuman turun sepertiga malam, dia maklum, jadi lupa, nggak sengaja. Ya, jadi saya nggak percaya sumpah kamu. Mohon maaf ya, semua orang Islam, mau pejabat, mau di negeri ini, itu sebab nggak heran sumpah kalian itu tidak terpegang karena Allah. Kalian itu tahu, kalian itu sumpah tidak sengaja. Jadi mau disumpah di atas kitab suci pun sumpah itu tidak kuat. Mana jawaban kamu? Al-Ahzab 50, Al-Anfal ayat 9, Al-Anfal 41, Al-Ahqaf ayat 9, mana otoritas Muhammad? Dari tadi nggak dijawab. Sekarang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Kalau kamu mengatakan Paulus itu mengajarkan mukjizat untuk menyebut dia rasul palsu, kamu kurang membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Kisah Para Rasul itu kenapa para? Di sini artinya rasulnya itu selain Paulus ada. Baca di sini bahwa rasul-rasul lain pun mengadakan banyak tanda. Itu sebab Tuhan Yesus yang memberikan kepada mereka. Di dalam Lukas tadi, yang kamu malah permasalahkan bahasa aslinya, padahal intinya membahas tentang bagaimana Yesus memberikan otoritas kepada para rasul untuk mengadakan mukjizat. Aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan memberikan tanda-tanda luar biasa. Setuju nggak, teman-teman? Nandar nggak berani bantah itu karena dia tahu tidak ada bantahan. Sekarang kamu mempertanyakan tentang Paulus di dalam Matius 7 ayat 15. Perhatikan, Nandar, kamu percaya nggak kalau dikatakan itu sebagai domba? Saya tadi sudah jawab dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 18. Rasul Petrus yang dipilih oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 19. Kita buka dalam Injil Yohanes. Yesus itu memilih Rasul Pak Petrus untuk menjadi penggembalaan dalam domba-domba. Kita baca dalam Yohanes 5:21. Lihat, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, lalu kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus memerintahkan Petrus untuk menjadi gembala, artinya dia menjadi paus. Selama 3 kali dia mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus sebagai wakil Kristus di muka bumi telah mengkonfirmasi ajaran Rasul Petrus yang mengatakan demikian dalam 2 Petrus 3:15. Ini tadi saya sudah bacakan. Kamu kenapa nggak bantah ini, Nandar? Berani nggak kamu bantah ini? Petrus tidak berotoritas. Berani nggak? Berani? Oke, silahkan, saya tunggu. Masalahnya udah 3 kali. Jangan alasan. Aku banyak banget soalnya, Nandar. Bahas Al-Quranmu aja nggak selesai-selesai, apalagi bahas Alkitabku. Prioritasmu adalah Al-Quranmu dulu, baru ke sini. Ingat, dari tadi aku pun sama. Aku bahas Alkitabku, baru ke Al-Quranmu. Ini debat nggak fair, lama-lama berat sebelah bahas Paulus. Kenapa Muhammadmu nggak dibahas? Kasihan dia merengik di kuburan, udah ulang tahunnya sepi, suram, demo di mana-mana. Tambah kamu nggak ada ngomong apapun mengenai Muhammad, suram lah dia. Saya minta kamu untuk bahas Al-Ahzab ayat 50, kenapa perkawinan incest melanggar Imamat 18 ayat 6 sampai 18. Kemudian di dalam Al-Ahqaf ayat 9, kenapa Muhammad gak tahu apa-apa padahal dia nabi. Kemudian di dalam surah Al-Anfal 41, kenapa Muhammadmu itu kerampas harta rampasan peras, dan otoritas Muhammad di mana Muhammad diakui sebagai nabi. Dijawab. Banyak Terkon kalah debat, menang PK. Oke. Joseph, saya jawab ya. Ini Nandar, Petrus ini kok mengakui si Paulus, justru itulah nubuatan Yesus, Sep. Kau baca ini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang dahsyat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Cederkon. Tidak jawab ya.
Nah, ketika memahami Quran, ada metode bil maksur, memahami ayat Quran dengan ayat Quran. Kenapa kau hanya baca satu ayat? Kenapa kau nggak baca surat Al-Bayyinah? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adin tajri min tahtihal anhar. Cederkon. Baca Quran sepotong-sepotong, cep. Justru umat Islam itu sudah dijamin keselamatannya. Kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Mahia aba ya Rasulullah, wa man arto'ani daholal jannah. Siapa yang mengikuti aku pasti masuk surga. Dia lihat mukanya tuh, jederkon. Justru kalau mengakui Paulus masuk neraka, sebagaimana perkataan Yesus, semua orang Kristen akan digarami dengan garam api, jederkon. Kau baca Al-Ahzab, kau baca tuh Keluaran 20. Ternyata Kristen itu menolak ajaran Torah, menguruskan hari Sabat malah hari Minggu. Tesalonika kenapa nggak dijawab? Kenapa ucapan Paulus meleset? Bukti ucapan si Paulus meleset adalah karena dia nabi palsu. Bukti si Paulus tidak punya bapak dan ibu. Bukti adalah dia anak hubungan zina. Cederkan. Kalau nabi kami ada tuh, ya, ayahandanya Abdullah, ibundanya yaitu Sayyidati Aminah. Sekarang saya tanya, bapak dan ibunya Paulus siapa? Ustaz Wapi, Paus. Nah, bahkan pertanyaan saya nggak dijawab ya. Nih, saya buktikan kepada kamu. Karena kalau debat kayak gini tuh lain ditanya lain jawab. Joseph, ini itu merujuk kepada si Paulus. Ini Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Hal pengajaran sesat ini yang dibuat para nabi ini apa? Kau baca ayat ke-22-nya. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada ke Tuhan. Nabi Muhammad pernah nggak mengajarkan Yesus Tuhan? Enggak. Paulus. Bukankah kami berbuat demi namamu? Paulus. Setan demi namamu? Paulus. Mengadakan mujizat demi namamu? Paulus. Ini yang mengajarkan ajaran dari nabi palsu. Ayat 15. Nih ayat 15-nya, perikopnya pengajaran nabi palsu. Nih perikopnya ya, ayat 15, hal pengajaran sesat. Hal pengajaran sesatnya apa? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan itu. Makanya Yesus mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, hai sekalian kau pembuat kejahatan. Tadi Joseph nantang, sini mana ulamamu? Orang kamu ditanya isim aja sama Ustadz Wapi, kapok kamu. Sep, itu isim apa, Sep? Saya nggak tahu, saya bukan anak pondok. Jederkon. Nantang-nantang ulama sama Ustadz Wapi aja bubuk. Ya, sama aku bubuk, sama Ustadz Wapi bubuk. Pertanyaan saya nih, Sep, kalau Nabi Muhammad itu tertulis di dalam Torah, tertulis di dalam Tanakh. Nih, saya tunjukkan. Kalau Paulus tertulis tapi sebagai nabi palsu, makanya dia hubungan kenapa Paulus itu tidak punya bapak dan ibu? Hasil hijina dia itu, Sep. Nih, kalau Nabi Muhammad tertulis, Sep, saya tunjukkan ya. Jangan kejang kamu nih. Kino Agung pasal kelima ayat 16. Kita klik, ada leksikonnya. Ya, apa leksikonnya nih? Kita lihat, Joseph. Ya, kalau nabi kami ada tertulis dalam Bible-mu. Nih, kau baca. Kau bisa bahasa Inggris enggak? Gua ajarin. Kalau nabi kami ada di dalam kitabmu sebagai orang yang benar. The Arabic Hamidah means price and the name Muhammad Sederkon comes from the root. Si Paulus boro-boro ada di dalam Torah, nabi kami ada di dalam Bible-mu. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Bible, mereka meyakini mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jederkon, bubukon. Aku kalah PK nggak apa-apa, tapi menang debat. Jederkon, Joseph, buk. Tesalonika 1, 14, 16, 17. Kenapa si Paulus ramalannya meleset? Tidak dijawab. Aduh, gak tega. Silakan, Sep. Kamu closing. Setelah itu aku. Belum closing ini. Lo katanya tadi nanya baru apa? Sekarang nggak mau closing. Terakhir kan harus. Tadi kamu tanya berapa? Kamu kan tadi tanya, Nandar. Sessionnya gini loh, Bang Nandar.
Closing itu akan jatuh di kamu pertama yang ngomong, baru saya. Bukan saya duluan yang ngomong closing ini. Kamu ngerti nggak cara ronde debat? Saya tanya sama kamu. Joseph, ya udah. Aku tadi orang nggak nanggapin ngerti. kamu. Baik. Aku kan nanggapin kamu. Sekarang aku closing ya. Ini saya terakhir dulu, baru habis saya closing. Bukan kebalik. Karena kamu tadi Oh, pertama bicara. Jadi Parah dia. Ya, udah. Aku Udah jangan tahu cara marah-marah. urutan Lu sih, yang Nanda. nanya. Lu kan yang nanya sampai jam berapa? Gak tahu cara ronde tanda deh, jangan banyak ngomong. Aduh, Jangan bawa waktu Joseph saya. marah-marah nih. Kalah debat, kalah Terima. PK. Udah buru-buru udahan aja, terima. Udah mau buru-buru udahan saja. Cara kamu yang urutan nanya itu tadi. saya. Yang terakhir baru Tadi nanti abis kamu saya yang baru abis nanya. itu closing. Sabar dulu. Loh, Tadi- kok sabar diakhiri dulu. Nandar? Kamu Kok tadi yang diakhiri? nanya sampai jam berapa? Closing itu karena kamu duluan yang Yaudah. ngomong. Terima, jangan marah-marah. Ceder kon. Bubuk. Ya marah lah orang saya ngadepin orang kayak kamu kok blow onnya minta ampun. Kamu tadi bawa Wafi. Saya bukan bilang saya nggak bisa jawab. Jangan fitnah. Saya bilang ini bukan bahasannya. Waktu itu kita bahas tentang konsep ketuhanan. Saya tahu bagaimana cara membahas wakanal kalimatullah. Apa kata kana yang berfungsi sebagai fi'il nakis. Hah? Apa ta'aluk dalam kata wakana. Kenapa kamu nantangin saya? Itu urusan beda. Kamu ini lari-lari. Hah? Mana Wafi dengerin kan? Betul nggak? Koreksi coba. Buang-buang waktu saya kamu. Sekarang kamu tadi jawab mengenai Kidung Agung 5 ayat 16. Lihat Kidung Agung 5 ayat 16. Saya itu jadi, tapi saya orangnya fokusnya bisa keren loh, nggak kayak kamu, nggak bisa dipecah-pecah. Makanya kamu dari tadi nggak mampu untuk diskusi. Perhatikan di sini apa? Ayat porno dalam Bible dan kaidah. Perhatikan Islam, hey Nandar, hey Wafi, hey MUI. Perhatikan Nandar ini mau mengatakan Muhammad itu ada di dalam kitab porno, yaitu Kidung Agung. Karena menurut Islam Kidung Agung itu kitab porno. Yeay, tepuk tangan sesuai dengan junjungannya. Trademarknya adalah seorang yang vulgar dan penuh akan selangkang. Hore, hore. Rekam dong, laporin dong ke MUI ini penista. Karena Kidung Agung menurut ulama, menurut Kainama, menurut ustadz-ustadz, menurut Yahya Waluni itu adalah kitab porno. Kok bisa Muhammad yang sesuci itu ada di dalam kitab porno? Oh, apa jangan-jangan memang sesuai dengan brandingannya? Ceder kon, kebanyakan ceder-ceder sih. Saya sudah bilang jangan suka meledakkan diri di mana-mana. Nanti puing-puingnya kita beresin susah loh. Perhatikan, Anda, saya serius sama kamu. Kamu mempermasalahkan tentang Petrus yang katanya adalah orang-orang pilihan yang disesatkan. Perhatikan, di dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20, Yesus sendiri memberikan otoritas yang sampai dengan detik ini kamu tidak mampu jawab. Otoritas Muhammad mana kamu tidak mampu jawab. Matius 28 ayat 19 sampai 20, inilah otoritas Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lihat, Yesus itu berkuasa dan memberikan otoritas, memberikan jaminan kepastian bahwa dia menyertai para rasul sampai akhir zaman. Maka tidak mungkin, sangat tidak mungkin, kalau kamu mau bantah pakai dalil, sangat tidak mungkin bagi Petrus untuk dicobai nabi palsu. Makanya sekelas Muhammad tidak mampu untuk bisa meruntuhkan gereja Katolik selama berabad-abad. Karena yang dipimpinnya adalah Petrus, dan Petrus telah diberikan legitimasi oleh Yesus melalui kuasa Roh Kudus bahwa dia menyertai sampai akhir zaman. Ini otoritasnya. Jadi kalaupun Paulus dikatakan nabi palsu, sudah ada yang nyangkal bahwa Yesus yang menyertai. Nggak seperti Allah yang tidak mampu menentukan jalan sehingga Muhammad dalam Al-Ahqaf gak dibahas-bahas. Al-Ahqaf ayat 9, Muhammad dibiarkan nggak tahu apa-apa. Kasihan banget sih Muhammad, katanya kekasih tapi nggak tahu apa-apa. Ini mah namanya bukan kekasih, simpenan aja kita kasih tahu kan. Simpenan, kalau mau ke rumah saya nanti istri saya tunggu pergi. Loh, ini simpenan enggak, kekasih enggak, nggak tahu apa-apa. Berarti Muhammad bukan siapa-siapa. Bukan Habibullah, bukan simpenan Allah, bukan siapa-siapa berarti. Ya, coba dijawab ini deh, tadi nggak dijawab. Al-Ahzab ayat 50 nggak dijawab. Kemudian kamu lari ke Keluaran 20. Oke, kita bahas di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 27. Di situ dikatakan apa? Bahwa kita beribadah nggak cuma hari Minggu, Nandar. Makanya kalau lewat gereja jangan kepanasan, jangan tutup muka, jangan buang muka seperti Muhammad dalam surah Abasa memalingkan muka dan mukanya masam. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-40 di sini dikatakan oleh kita, di sini dikatakan bahwa kita beribadah itu tiap-tiap hari. Ya. Lihat di sini.
kita beribadah bertiap-tiap hari. Di mana? Di dalam Kisah Para Rasul 2:46. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari Islam. Gak cuma hari Minggu di dalam bait Allah. Jadi orang Kristen beribadah, mau Katolik, mau Protestan, mau Ortodoks, kita ibadah, ada ibadah harian, ada ibadah mingguan. Kalau kamu ngomongin sama saya Katolik, katanya kamu tahu Katolik, harusnya kamu tahu ada misa harian, misa mingguan. Oh, ketahuan bubuk, bohong, jeder, kon, pengacara. Katanya tahu Katolik. Yang mulia Uskup Kardinal Suharyo, jangan tanggepin orang stres ini karena dia ternyata nggak tahu apa-apa mengenai Katolik. Ini jelas-jelas dalam Kisah Para Rasul 2:46 dikatakan kita berkumpul tiap-tiap hari, nggak cuma hari Minggu. Dia taunya cuma hari Minggu. Wahai para imam, para romo, para klerus, gak usah ditanggepin. Mending saya aja yang awam ngadepin dia. Lihat aja dia nggak tahu apa-apa mengenai ibadah kami. Jadi nggak cuma hari Minggu, oke? Ini ada ayat-ayatnya. Jadi nggak cuma Keluaran 20. Kami menggenapi karena Tuhan Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pertanyaan saya nggak dijawab-jawab sampai akhir. Closingan, silakan closingan. Sudah tidak ada kesempatan untuk menjawab atau tambahan data baru. Ya ada closingan. Joseph ini memang bubuk. Terima sini Sep. Taruh. Aku belum buka kamera. Bentar. Hai. Menang debat. Silakan closing. Menang debat. Oke Sep, terima Sep. Sudah saya bilang, ketika kita membaca Quran itu ada yang namanya pemahaman metode bil ma'thur, memahami ayat Quran dengan ayat Quran, ya. Kemudian ada metode bil riwayah, memahami Quran dengan riwayat-riwayat yang sahih. Nabi Muhammad itu, Yesusmu itu tidak bakal masuk surga kalau Nabi kami tidak masuk surga terlebih dahulu. Nih, gua bacakan hadisnya. Masih aja ditanya, gua sadar bilang nih, baca Joseph. Kamu bisa baca nggak? Nggak bisa baca kan? Ati babal janati yaumul qiyamah fa astabtihu fayaqul hojin man anta. Pada hari kiamat Rasulullah mendatangi pintu sorga, membukakan. Ini ada fi'il amr, fa astabtihu, bukakanlah pintu itu, fayaqul hojin, lalu berkatalah si penjaga pintu sorga ini, memangnya sorga Kristen, sorga kok ada naga masuk? Itu bagaimana ini? Sorga apa tempat curanmor? Kalau surga kami tertutup rapat kiri kanan atasnya. Man anta fa'akul Muhammad fa'akul bika umirtu labtaha li ahadin qablaka jadderkon. Nih, di hari kiamat ku datangi pintu sorga, lalu ku minta dibuka. Malaikat penjaga sorga bertanya, siapa engkau? Lalu ku jawab, Muhammad. Dia berkata, karena engkau lah aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga bagi seorang pun sebelum kamu. Yesusmu tuh gak bakal masuk sorga kalau Nabi kami tidak masuk sorga dulu. Jadderkon. Bubuk. Menang debat gua mah sama lu mah cetek. Nander di dalam Mazmur. Makanya buka wawasanmu itu, jangan terpaku dengan dogma. Kata siapa hanya di dalam di dalam Kidung Agung. Kalah debat. Kita lihat. Bener nggak? Di dalam Hagai kau baca. Hagai kitab porno atau bukan? Oke, yang Kidung Agung kau tidak terima, saya bukakan Hagai 2 nomor 7. Saya nggak mengais-ngais, ini kitabmu sendiri LAI mengakui, ya. Saya akan tunjukkan kepada kamu nih, saya gedein, ya. Emang kau pikir hanya di dalam Kidung Agung? Nabi kami itu maktuban fit Taurat wal Injil, jederkon. Kita buka teman-teman, sebar. Nah, teman-teman lihat ya. Ini Hemdah. Hemdah itu apa? Ada buka nih referensinya, Cep. Nih, referensinya apa? B73B. Jangan-jangan dulu nggak ngerti apa namanya leksikon. Kalau nggak ngerti, orang Katolik sih beda dengan Protestan. Kita lihat nih, apa nih, baca kon. Ceder kon. Mana ada Paulus dalam Torah? Kalau Nabi kami ada di dalam tanah. Non feminin. Waktu saya. Jangan ngomong, mute. Baca kau. The Arabic Hamidah. Jangan-jangan lu nggak bisa bahasa Inggris. Masa kalah sama gua? The Arabic Hamidah means French, and the name siapa, Sep? Paulus atau Muhammad? Muhammad. Jederkon. Paulus mah nabi palsu, rasul palsu. Mana ada di dalam tanah? Lu ngerti tanah nggak? Bukan tanah Tuan Takur, Cep. Tanah itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketubim. Lihat buka Joseph, gak tega ku. Hai Cep, gimana sama om-omnya? Berak lancar, Cep. Gak tega aku. Maafin aku ya, Cep ya. Lain kali belajar dulu kalau menghadapi saya. Bahas tentang Paulus larinya kemana-mana. Kalau Nabi kami kan lu, Nandar jangan searah dong. Buktikan Nabi kamu adalah benar. Nabi saya tertulis dalam kitabmu. Ini bukan asumsi saya. Saya tunjukkan lagi.
Lihat, jangan nunduk. Ya. Ini dari LAI. Ya, Hagai 2 nomor 7. Ada, saya ulangi ya, waktunya masih 1 menit. Kasihan debater Katolik nih. Bubuk. Nih, kenapa kok diterjemahkan menjadi barang-barang yang indah, saya tanya. Memang penyesat LAI ini, terjemahannya banyak yang gabrul. Hagai 2 nomor 7. Ya, dalam bahasa Ibraninya saya bacakan. Emang Kristen terjemahan mulu. Kalau gue mah Ibrani, Yunani gue bisa baca. Kita baca nih. Ya, lu bisa baca nggak? Saya baca ya. Pehir asti et kal hagoyim yubau hemdat jederkon. Siapa hemdat di sini? Ahmad itu. Di mana? Kita buka di sini. Kita buka, ada kodenya Sep di sini. Ya, hemdat 02532 siapa? Paulus atau Nabi Muhammad? Di sini tertulis apa, Sep? Kalau Paulus mah anak zina dia, makanya tidak dikenal nama bapak dan ibunya. Kalau Nabi kami ada bapak dan ibunya, siapa, Cep? Lihat. The Arabic Hamidah man press and the name Muhammad apa Paulus? Muhammad jederkon. Bubukon. Kasihan Joseph. Terima kasih ya Cep ya. Aku kalah PK Cep, jujur aku kalah kalau PK. Tapi kalau debat belajar dulu ya Cep ya. Oke Cep. Cep, udah waktu habis Cep. Dia masih mikir. Kasihan si Cep ini. Oke. Ya, waktu udah habis Cep, jangan ngelamun. Ah, si Cep ini untung gua jujur. Kalau nggak jujur gua lanjutin terus ngomong. Maafin aku ya Cep ya. Jangan kapok ya. Dah. Ya waktunya Cep. Sekarang giliran kita, giliran saya berbicara. Iya, mana waktunya? Gimana Ya, sih? belum ada di kamu. Kan gua nunggu. Nah, gitu dong. KGK ditolak. Ya, silakan. Selagi penutup, Nandar, saya ingatkan kepada kamu, mahasiswa jurusan sarjana hukum yang katanya sudah wisuda, yang harusnya mengerti tata cara debat. Namanya penutup, tidak ada lagi data tambahan. Tidak ada lagi pertanyaan atau pernyataan baru. Premis baru itu tidak diperlukan dalam closing debat. Ini Nandar tidak mampu dan tidak becus dalam diskusi melawan bocil seperti saya. Closing itu hanya memperkuat, mempertegas argumentasi-argumentasi yang sudah dibicarakan dan tidak perlu argumentasi baru. Tapi kalau saya boleh lawan, kalau Nandar pengen tahu Hagai 2 ayat 6 sampai 7 yang kamu buka itu tadi, itu ada tulisan non feminim. Jadi Muhammadmu itu feminim ya? Oh, makanya tadi saya bilang itu non feminim. Kamu buka di situ, non feminim. Di situ jelas katanya non. Bentuknya feminim. Apa Muhammad kamu itu terlalu feminim? Oh, pantas kayak kamu feminim. Ya sudah, nggak apa-apa lah, terserah lah. Tepok-tepok jidat, iya silahkan, nanti tinggal dibuka aja. Saya sudah screenshot kok data kamu. Kemudian yang kamu tampilkan tadi dalilnya, Muhammad itu dalilnya ati babal zannati yaumal qiyamati fa'astafihu fayaqulul khajinu man anta fa'ulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu ala aftah hadin qablaka. Saya bisa baca, kamu pun bisa baca karena di bawahnya ada latinnya. Bubukon jeder. Ada latinnya di bawahnya, lu bisa baca. Ih, dipikir kita orang bego kayak dia kali ya? Tadi dia nampilin data Arab gundul, itu di bawahnya ada latinnya, makanya dia bisa baca. Itu hadis, saya tanya, hadisnya dari mana? Saya tanya itu hadisnya dari mana? Kamu tanya saya asbabul wurud itu hadis apa lo? Hah? Itu data dari mana itu? Ayo, saya tantang kamu, data baru. Al-Ahzab ayat 50, Al-Ahqaf ayat 9, Al-Anfal ayat 41 nggak dijawab, otoritas Muhammad nggak dijawab. 4 pertanyaan Nandar sampai dengan 4 pertanyaan Joseph sampai dengan berakhir tidak dijawab-jawab. Ini kemana Nandar? Kamu bilang saya, metodologinya pakai konsep al-ma'ruf bil ma'thur, bukan bil ma'ruf. Kamu salah itu. Bil masruf bil ma'thur. Ma'thur itu antara ayat Quran dengan Quran lain. Sekarang saya tanya, yang buat metode itu siapa? Kritis loh. Saya tanya, metode bil mathur menjelaskan ayat Al-Quran dengan Quran lain itu tahun berapa? Kenapa? Karena logikanya ayat Al-Quran nggak perlu dijelaskan, sudah jelas. Buka surah Hud ayat pertama. Ngapain dijelaskan lagi? Blunder Allah kamu. Jadi sebagai kesimpulan, 2 menit setengah saya pakai untuk kesimpulan dari pihak Kristen. Orang Kristen meyakini Paulus sebagai rasul dan nabi yang terpilih.
Kenapa? Karena dia adalah rasul yang tidak palsu seperti yang dituduhkan Nandar. Karena ajaran Paulus selalu berirama dengan ajaran Yesus Kristus dalam 1 Korintus 13, dalam 2 Korintus, dalam Galatia tentang buah-buah roh. Itu semua sesuai dengan pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus menegaskan dengan salah satu ayat yang cukup dikenal dalam kalangan Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Itulah inti pokok ajaran Kristen yang juga diajarkan Yesus. Jadi bagaimana mungkin Paulus mengajarkan palsu, sedangkan yang diajarkan Paulus juga diajarkan Tuhan Yesus. Paulus punya privilege untuk meninggalkan itu semua. Yang dituduhkan Nandar bahwa Paulus tidak punya nasab, saya juga bisa membuktikan bahwa di antara kalangan ulama Islam, nasab antara Muhammad sampai ke Adam, dari Adnan sampai Adam, itu beda-beda pendapat. Jadi jangan kamu pede bahwa nasab Muhammad itu jelas sejelas-jelasnya. Nasab Muhammad itu masih berbeda-beda di kalangan ulama. Nanti kalau ada lain waktu kita bahas itu, ayo kita bahas. Jadi nasab itu tidak menentukan. Kenapa? Karena yang menentukan adalah buah. Ingat, kamu mengutip sendiri Matius 7 ayat 15. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kita melihat buah pengajaran, bukan orang. Kalau kamu tadi bilang saya jangan melihat orang, ya sudah lihat buahnya. Kenapa kamu jadi balik lagi? Sekarang sebagai penutup 1 menit terakhir, saya pakai kata pamungkas. Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi pertobat. Dia bertransformasi dari Saulus menjadi Paulus, dari seorang pembunuh menjadi seorang yang penuh akan kasih. Bahkan akhir hidupnya dia tidak sia-siakan dengan gemerlap duniawi, tetapi dia siap menderita dengan yang akhirnya hukuman itu diterapkan oleh Muhammad kepada orang-orang yang murtad atau meninggalkan agama, termasuk saya. Maka saya sebagai orang Kristen berani menyatakan bahwa bukan hanya Paulus sebagai rasul saya, tetapi Tuhan Yesus, karena mereka telah dipilih. Ini Nandar kemana? Kenapa Nandar putus? Saya screenshot. Wah, waktu saya ini nggak didengarkan. Wah, kurang ajar. 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 Waduh.